Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channel ya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Grand, termasuk Honda lama. Honda Grand atau bebek Grand ini kondisinya mati atau mogok. Kita cek dulu apa yang menjadi faktor utama. Nanti kita seperti ini, kita cek. Nah, engkolannya los. Engkolannya sekali lagi, engkolannya los. Kita coba pakai tangan. Nah, yang terjadi seperti ini, los. Kondisi busi masih terpasang. Nah, berarti ini menandakan kompresi hilang. Kita akan cek, kita akan analisa apa yang menjadi faktor utama Honda Grand ini mogok, hilang kompresi. Kita akan telusuri apakah kondisinya ini klep yang bermasalah, ataukah bagian piston, lengket, ringnya, ataukah ada faktor lain. Nah, kita akan cek, kita akan analisa. Kita akan cek satu persatu sekali lagi apakah yang bermasalah di bagian klep, ataukah mungkin kampretnya putus. Berbagai kemungkinan bisa terjadi karena Honda Grand ini sudah mati total, katakanlah hilang kompresi, dan pastinya ini kondisinya mogoknya sudah lama ya. Sudah kita cek sama yang beliau punya motor bahwa, nah ini kita lihat rantai kampretnya masih ada, dalam arti nggak ada kata putus ya. Berarti kemungkinan itu di bagian klep karena kondisi kampretnya nggak ada putus. Kita cek dulu. Kita cek roll kampretnya. Nah, roll kampretnya seperti ini. Ini sudah parah banget ya. Ini sudah melewati parah banget karena roll kampretnya sudah habis seperti ini. Nah, kita akan lihat di bagian kop atau di bagian klep. Nah, caranya seperti ini, kita pakai minyak. Nah, ini bocornya parah banget ya. Nah, bisa kita lihat. Kita pakai minyak bensin. Bocornya luar biasa. Nah, ini yang klep yang besar atau ini nggak ada masalah. Yang bermasalah di klep kecil, dalam arti klep out. Kenapa, pertanyaannya sekarang, kenapa klep ini bisa katakanlah bocor ataupun pengkor? Hal yang spesifik terjadi biasanya ini karena faktor kotoran yang mengganjal di bagian klep bisa, atau faktor karena kampretnya terlalu kendor bisa, yang pasti satuannya loncat, atau faktor kemungkinan ini ada benda atau kotoran yang masuk dari dalam dari luar masuk ke karburator, ataukah lewat manifold. Yang pasti mengakibatkan kondisi klep ini pengkor. Nah, kita akan cek apakah murni klepnya pengkor. Kenapa bisa bocornya seperti ini? Oke, untuk teman-teman silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah video, sebuah pengalaman yang berhubungan dengan channelnya Dinda Gemes, berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemes. Nah, ini bisa kita saksikan. Ini klep bagian outnya pengkor, sudah kelihatan ini sudah pengkor satu, sedang yang innya kondisinya normal. Nah, oke, kita sudah satu poin ketemu, yaitu klepnya pengkor. Nah,
sekarang sekali lagi timbul pertanyaan kenapa bisa pengkor. Ini kemungkinan karena kita sudah nggak tahu ya kondisi dari awalnya datang ke sini sebelum mogok itu apakah suara kasar dengan kondisi kampret kendor ataukah ada faktor lain, kita juga belum tahu. Nanti kita akan analisa lebih detail. Yang pasti satu poin terjawab yaitu klepnya pengkor menyebabkan kompresinya hilang ataupun engkolannya jadi empuk atau loss tadi ya. Yang pasti klepnya ini bermasalah atau pengkor. Nanti kita akan ganti. Oke, untuk teman-teman yang bukan mekanik silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan yang pasti bisa kemungkinan bisa dianalisa teman-teman sendiri di rumah. Masuk akal nggak kira-kira kalau seandainya kampret yang kendor itu mengakibatkan klep menjadi pengkor ataupun kompresinya hilang? Masuk akal nggak kira-kira? Sekali lagi, kampret yang kendor ini akan mengakibatkan lompat satuan dan mengakibatkan klep menjadi pengkor. Silahkan bagi teman-teman yang bukan mekanik, kemungkinan itu bisa terjadi dan masuk akal enggak. Sekiranya ini bermanfaat tayangan, silahkan like dan komen, tekan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bantu jawab. Nanti kita akan bantu diskusi dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemas. Sekiranya kita ada kekurangan, mohon dimaafkan dalam menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemas. Mohon maaf. Lanjut ke video. Kita akan sekur, kita akan bersihkan. Nanti kita akan tahu apakah kampretnya ini harus kita ganti atau enggak. Kita sudah temukan jawabannya dan kita, nah seperti ini, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita nanti sekur, kita ambil klep yang baru, lanjut kita bersihkan, kita setting kembali. Nah, sekali lagi pertanyaan kedua belum terjawab, apakah yang menyebabkan klep menjadi pengkor dan kompresi hilang? Sedikit menengok permasalahan yang terjadi dari awal, bahwa kelihatannya yang menjadi penyebab klepnya pengkor ini adalah kampretnya kendor. Karena kita tahu atau kita telusuri dari permasalahan ini, kondisi roll kampretnya itu sudah habis, dalam arti sudah kemakan banyak banget ya, tinggal tipis banget tadi. Dari situ kita bisa menilai atau bisa menduga kenapa kampret bisa kendor banget, dalam arti sudah kasar ya, dalam arti sudah melebihi batas. Itu dipertanda dengan rollnya sudah habis, dalam arti roll kampretnya sudah menipis banget. Nah, di situ kita mengambil kesimpulan bahwa kampretnya sudah melampaui batas, terlalu kendor. Nah, yang mengakibatkan kampret kendor menjadi lompat satuannya ke merembet menjadi di bagian klep. Oke, sampai di sini bisa di logika ya, bisa diterima bahwa yang menjadi faktor utama klepnya pengkor ini karena kampretnya terlalu kendor. Nah, dari mana kampret kok bisa kendor? Nah, kita lihat dari permasalahan bahwa roll kampretnya tadi sudah habis, dalam arti roll kampretnya sudah terlalu tipis, nggak full bulatnya, berarti itu pertanda bahwa kampretnya sudah melampaui batas. Biasanya kalau sekedar bunyi, katakanlah sekedar mungkin kendor sedikit, itu nggak sampai terlalu habis memakan roll kampretnya. Nah, yang terjadi di Honda Grand ini, roll kampretnya sudah terlalu parah, dalam arti melampaui batas, terlalu kendor, sekali lagi menyebabkan kondisi klepnya pengkor. Oke,
Sampai di sini bisa dipahami ya tentang dari awal tadi klepnya kenapa kompresinya kenapa halus, katakanlah kompresinya kenapa bisa ngelos, itu karena kampretnya pengkor, klepnya bengkok. Nah, seandainya timbul kenapa klep bisa bengkok padahal kondisi awalnya normal. Nah, bisa kita jelaskan atau bisa teman-teman saksikan sendiri. Alasannya karena satuan kampret itu lepas, dalam arti lompat. Nah, kenapa bisa lompat? Karena kampretnya terlalu kendor. Makanya untuk teman-teman yang sekiranya mengalami hal yang sama, kemungkinan ada tanda-tanda teman motor-motor kampretnya sudah mulai ada tanda-tanda bunyi kasar dan segalanya. Silahkan konsultasi ke bengkel, silahkan konsultasi di sini, silahkan monggo. Kita nanti akan bantu berdiskusi. Apakah memang mutlak harus secepatnya ganti kampret setelah kondisi kampret teman-teman mungkin sudah bunyi ataupun ada tanda-tanda. Karena daripada nanti resiko kita terlalu banyak atau fatal ke depannya, monggo silahkan diskusi, itu gratis dan gak ada masalah. Kita akan selalu bantu jawab dengan senang hati. Monggo bagi teman-teman bengkel silahkan, sekiranya ada masukan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Sekiranya ada yang kurang paham silahkan sekali lagi tanyakan. Oke? Lanjut ke video, kita akan mengganti rantai kampret. Oke, kita akan proses step by stepnya lepas kampret untuk mengganti. Ini sudah parah banget ya. Sudah parah banget kondisi kampret. Mudah-mudahan di bagian kampret gigi pompa oli itu enggak fatal juga. Karena kalau seandainya gigi pompa oli itu fatal, dalam arti olinya nggak mau naik, ini akan menyebabkan seperti ini. Yang tertera di gambar ini akan sangat-sangat fatal. Oke, kita buka dulu di bagian rantai kampret. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum jelas, silahkan tanyakan di video di bawah kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami. Mudah-mudahan kita bisa lebih memberikan jawaban atas video-video ini, yang pada akhirnya teman-teman bisa tahu yang dimaksud, yang kita maksud. Oke? Lanjut untuk ganti kampret. Sekali lagi, rantai kampret ini kalau sudah kendor silahkan untuk segera konsultasikan ke bengkel ataupun segera dilakukan penggantian. Jangan sampai terulang seperti ini, bahwa rantai kampret sudah ada kocak, nah ini kita akan sekur. Klepnya sudah parah banget ya. Ini bagian yang kecil atau klep outnya. Kita akan pastikan bahwa kondisi klepnya sudah nggak memungkinkan untuk dipakai lagi.
Oke, sampai di sini bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Kita sudah menganalisa bahwa motor Honda Grand ini mogok atau engkolannya los, kompresi hilang itu karena faktor kampretnya terlalu kendor. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih matur nuwun sudah mengikuti. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.